Assalamualaikum sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Ibu Kokaliana dari SMP Negeri 1 Mijen Demak. Hari ini kita akan belajar tentang makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, yaitu memprediksi makna dan arti penting kebangkitan nasional tahun 1908, kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, dan menyajikan hasil penalaran tentang peran perjuangan tokoh kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Masih ingatkah kalian berapa lama negara Indonesia dijajah? Dan berapa lama pahlawan-pahlawan kita bertempur untuk mengusir penjajah? Tentunya sangat lama, bukan? Pada zaman dahulu, pahlawan kita mengusir penjajah dengan cara berperang, yakni dengan cara bersembunyi-sembunyi dan cara gerilya. Hingga pada suatu saat perjuangan bangsa Indonesia tidak menggunakan jalan perang, melainkan dengan cara menggunakan organisasi tertentu. Zaman ketika Indonesia mulai mendirikan organisasi inilah disebut zaman kebangkitan nasional. Oke, ciri-ciri organisasi pergerakan nasional. 1. Keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis, suku tertentu, ya, melainkan beberapa kelompok etnis. Yang kedua, sebagian besar pemimpin pergerakan nasional berasal dari kalangan terdidik. 3. Organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas. 4. Organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Baik, kita pelajari yang pertama adalah sejarah kelahiran Budi Utomo. Nah, ini ya organisasi pertama kita ya. Pada tahun 1906, Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo mengadakan kampanye penghimpun dana pelajar atau studi fund di kalangan priai di Pulau Jawa. Upaya Dr. Wahidin ini bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan membantu para pelajar untuk meningkatkan martabat rakyat, dan membantu para pelajar yang kekurangan dana. Dari kampanye tersebut, akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo dengan diketuai oleh Dr. Sutomo. Organisasi Budi Utomo artinya usaha yang mulia. Pada mulanya, Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik. Tujuan utamanya adalah memajukan bagi dunia belanja. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak di sekolah, kemudian membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, kemudian menghidupkan kembali seni dan kebudayaan bumi putra, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Itu ya tujuan utama ya. Berdasarkan hasil Kongres 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo diketuai oleh Tirto Kusumo, yaitu dari Karanganyar. Keanggotaannya terbatas, hanya suku Jawa, Bali, dan Lombok, serta hanya bergerak dalam bidang pengajaran, kemudian pendidikan dan kebudayaan, serta tidak terlibat dalam politik praktis. Nah, karena sebagian besar keanggotaannya adalah pegawai pemerintah, maka BO atau Budi Utomo selalu berhubungan baik dengan pemerintah dan selalu bersikap hati-hati dalam mengambil kebijakan.
Disebabkan Budi Utomo mempertahankan sifat kedaerahan dan desakan untuk membuka diri menjadi organisasi nasional semakin besar, menjadikan Budi Utomo untuk mundur dan banyak keanggotaannya pindah ke organisasi lain. Nah, arti penting Budi Utomo dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ide dasar Budi Utomo adalah memajukan bangsa dan menumbuhkan semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan, sehingga bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatannya sendiri. Gagasan Budi Utomo selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya berbagai organisasi politik seperti Sarekat Islam, NU, Muhammadiyah, PNI, Parsindo, dan sebagainya. Ya. Perjuangan baru dan non-fisik yang diperintis Budi Utomo tersebut selanjutnya dikenang dan diabadikan sebagai Angkatan 08 atau Angkatan Perintis yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Makna penting Budi Utomo yang pertama yaitu Budi Utomo merupakan organisasi sosial kebangsaan yang pertama berdiri di Indonesia. Yang kedua, Budi Utomo merupakan pelopor organisasi modern. Ketiga, organisasi ini menjadi model bagi pergerakan nasional berikutnya. Ya, organisasi juga berpedoman pada organisasi Budi Utomo ya. Walaupun ruang lingkup kegiatan Budi Utomo terbatas pada golongan terpelajar dan wilayah meliputi Jawa, Madura, dan Bali, akan tetapi Budi Utomo menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Semangat kebangsaan ini dibangun dan digelorakan oleh para putra-putri bangsa Indonesia, khususnya di kalangan terpelajar. Kalangan ini mulai menyadari bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa yang merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa satu nasib dan satu penderitaan, sehingga mau bersatu menggalang kekuatan bersama. Tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini kita belajar tokoh-tokohnya ya. Pertama kita kenali dulu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Melati, Sleman, Yogyakarta dan wafat pada tanggal 26 Mei 1917 dan dimakamkan di Melati, Sleman, Yogyakarta. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah salah satu pelopor pergerakan nasional, pendiri organisasi Budi Utomo, dan tokoh yang memberi inspirasi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gagasan penting yang mewarnai perjuangan pergerakan nasional adalah memprakarsai organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Di antara itu, dia juga mengemukakan gagasan tentang strategi perjuangan kemerdekaan, yaitu dengan mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan. Jadi, pendidikan dulu nanti baru berjuang. Bisa muncul strateginya. Kemudian, Dr. Wahidin juga mengabdikan pengetahuannya sebagai dokter yang memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat dan memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran bangsa Indonesia. Keren kan? Keren. Ya, kemudian ada Dr. Sutomo. Lahir di Desa Ngapeh, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938 dan dimakamkan di sana ya. Pada waktu belajar di Stovia atau sekolah dokter, ia sering bertukar pikiran dengan pelajar-pelajar lain tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Terkesan oleh saran Dr. Wahidin untuk memajukan pendidikan sebagai jalan, maksudnya jalan untuk
membebaskan bangsa dari penjajahan, pada tanggal 20 Mei 1908, para pelajar Skotlandia mendirikan Budi Utomo, organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia. Sutomo diangkat menjadi ketuanya. Tujuan organisasi itu adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Kami sudah bahas. Kemudian pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indian Studies Club (ISC) ya, yang merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Di bawah pimpinan Sutomo, PBI cepat berkembang. Sementara itu, tekanan dari pemerintah Belanda terhadap pergerakan nasional semakin keras. Karena itu, pada bulan Desember 1935, Budi Utomo dan PBI digabungkan menjadi satu dengan nama Partai Indonesia Raya atau disebut juga Parindra. Sutomo diangkat menjadi ketua, kemudian Parindra berjuang untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Tokoh yang ketiga yang kita pelajari adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Dilahirkan di desa Pecanaan, Jepara, Jawa Tengah tahun 1886 dan meninggal 8 Maret 1943. Dr. Cipto bersama Ernest Dawes Jagor dan Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tiga serangkai yang banyak menyalurkan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Ia adalah tokoh dalam pemerintahan Indies Partij, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat, bukan di tangan Belanda. Dr. Cipto dinilai sebagai pribadi yang jujur, berpikiran tajam, dan rajin. Para guru menjuluki Dr. Cipto sebagai ambidextrous learning atau murid yang berbakat. Dr. Cipto juga dengan tegas memperlihatkan sikapnya. Ia membuat tulisan-tulisan pedas mengkritik Belanda di harian The Lokomotif dan Batavia Nieuwsblad sejak tahun 1908. Wah, ya dia ya. Setelah lulus dari Sofia, beliau bekerja sebagai dokter di pemerintahan kolonial Belanda yang ditugaskan di Demak. Ayo, siapa yang dari Demak? Saya. Sikapnya yang tetap kritis melalui berbagai tulisan membuatnya kehilangan pekerjaan. Beliau perjuangan Dr. Cipto harus kita apresiasi. Itu cukup sekian dan terima kasih pelajaran kali ini. Apabila ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja ya, saya ucapkan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga pembelajaran kali ini berkah dan manfaat. Amin. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.